اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارحمني بحبهم أما بعد. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pemuda yang masih Allah taala berikan taufik hidayahnya hingga pada malam hari ini bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan dan diberkahkan ini. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan berpanjang lebar membawakan satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, أول ما يتعلق بالرجل يوم القيامة أهله وولده فيفقون بين يدي الله تعالى فيقولون يا ربنا خذ لنا بحقنا منه فإنه ما علمنا ما نجعله. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yata'allaqu birrujuli yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti yang mendatangkan kita di suatu hari yang dimana hari tersebut ilmu kita, amal kita, nasab kita, harta kita tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nanti suatu hari yang dimana harta, amal, ilmu kita nggak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangis darah kita juga nggak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yaumul qiyamah, yaitu di hari kiamat. Orang-orang yang pertama nanti akan mendatangi kita di hari kiamat adalah ahluhu wa waladuhu. Yang punya anak, anaknya. Yang punya istri, istrinya. Yang punya teman, temannya. Yang punya kakak, kakaknya. Yang punya adik, adiknya. Itu orang-orang kayak begitu nanti pertama kali yang mendatangi kita. Buat ngapain mereka mendatangi kita? Ya itu adalah baina yadillahi ta'ala, meminta haknya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain itu minta hak kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Rabbana khudh lana bihaqqina minhu fa innahu ma 'alamna ma naj'alahu. Ketika di dunia, ketika saya hidup, orang tua saya, lingkungan saya, dan yang lain-lain, kakak saya nggak mengajari kami tentang ilmu syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti di yaumil kiamat orang-orang didatangi apa? Anak, bini, adik, teman, kakak, kawan, dan yang lain-lain. Karena kenapa? Karena nggak ngajarin ilmu agama Nabi Muhammad SAW. Kepada siapa? Kepada orang-orang di sekelilingnya. Ente ibadah, ngaji rajin, sholat nggak pernah tinggal, baca Quran fasih, hafal hadis, punya majelis taklim, tapi kita nggak ada kepedulian kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada teman kita, kepada kerabat kita, nanti mereka
mereka semua nuntut kita di akhirat. Walaupun kita ini ahli ibadah. Kita ahli ibadah, tapi gak ada kepedulian untuk mengajak, untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita, maka mereka nanti ketika dituntut di hadapan Allah, ya Rabbana hudlana bihaqina, saya nuntut. Ketika di dunia dia nggak mau amal saya ngajarin saya. Ya Allah, ketika saya jadi berandalan, ini orang-orang yang ngerti agama nggak mau ngajarin saya, ya Allah, saya nuntut di hadapanmu, ya Allah. Hati-hati makanya kita hidup. Ketika kita ibadah, harus ada timbul rasa kepedulian kita kepada siapa? Lingkungan, keluarga kita, teman kita, kerabat kita. Jangan kita ibadah sorangan wae. Ibadah sendiri aja, nggak mau nyelamatin, nggak mau peduli sama orang-orang terdekat. Nanti mereka di hadapan Allah bakalan bersaksi, ya Allah, ini orang fulan bin fulan, ilmunya masya Allah, hafal hadis, hafal ini, kitab-kitabnya masya Allah, tapi dia nggak mau nyelamatin saya ketika dia hidup di dunia. Bakalan dia kenal, bakalan rumah dia dekat dengan saya, ya Allah, bakalan dia masih ada hubungan darah dengan saya, ya Allah, bakalan dia ibadahnya rajin, tapi dia nggak mau ngajarin saya kenal kepada Engkau, ya Allah. Hati-hati tuh. Ente hadir-hadir di majelis taklim ibadah, tapi nggak ada kepedulian sama saudara. Punya saudara masih buka aurat, nggak mau ditegur baik-baik. Punya kakak buka aurat, nggak mau ditegur baik-baik. Nanti mereka menuntut kalian di yaumil qiyamah. Di hari itu kalian tidak bisa menolak, tidak bisa mengeles, karena yang jawab semua amal-amal kita. Jadi hati-hati bagi kita yang sering ibadah, sering ngaji, tapi tidak peduli sama orang-orang sekitar kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu. Rugi. Bulan masuk surga, baru melangkahin kaki kanannya dipanggil, ya Allah, saya adiknya. Saya nggak ridho melihat dia masuk surga sendirian. Karena kenapa? Ketika dia di dunia ibadah sendiri aja. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kayak begitu. Jadikan ibadah kita, amal kita untuk menimbulkan rasa kesadaran kita untuk menolong saudara-saudara kita, untuk menolong keluarga kita, menolong teman kita, menolong kenalan-kenalan kita. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin Nabi berdusta dalam hadisnya, karena ucapan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti di yaumil qiyamah yang pertama untuk kita orang-orang terdekat kita. Karena kenapa? Mereka tidak dikenalkan, tidak diajarkan, tidak dididik sama kita syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang gampang. Suami ngaji, ikut sama habib, ikut sama kiai, ziarah rajin, ikut majelis rajin. Istrinya masih buka aurat. Itu salah satu bentuk contoh buat kita. Nanti ketika di yaumil qiyamah suaminya masuk ke dalam surga karena kebayaannya, istrinya nuntut, ya Allah, ana enggak terima suami saya masuk surga. Saya masuk neraka jahanam dalam siksaan. Kenapa kamu enggak terima? Suami saya ibadah sendirian aja. Ketika di dunia enggak tegur saya buka aurat. Hati-hati. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bapak orang tuanya rajin apa? Ngaji, ibadah, sholat tahajud nggak perhatikan. Anaknya nggak diajarin sembahyang, nggak diajarin cara baca Quran, nggak diajarin mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW. Nanti itu anak-anak mereka bakalan tuntut di yaumil qiyamah. Na'udzubillah. Contoh yang ketiga, aneh nih, misalkan aneh ngajar, di lingkungan aneh, orang-orang masih awam, aneh nggak peduli, bodoh amat, sabodo ting. Ya, nanti di yaumil qiyamah,
Mereka nuntut kepada aneh, ya Allah nih Habib, emang dia bener ngajar, dia punya majelis taklim, tapi ketika dia di dunia, dia nggak mau ngopenin kita, dia nggak mau ngajarin kita, mengenalkan syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya hati-hati, jangan kita ibadah sendirian-sendirian aja. Kata ulama, musibah yang paling besar bukan gunung meletus. Musibah yang paling besar bukan tsunami. Musibah yang paling besar bukan wabah corona. Musibah yang paling besar diangkatnya kesadaran kita dalam beragama. Maksudnya apa? Bapak ngaji, anaknya nggak diajarin. Itu diangkat tuh kesadaran dalam beragama. Itu musibah yang paling besar. Jangan sampai kita kayak gitu. Manfaatin. Kita punya waktu, punya teman, tegur baik-baik. Ngaji yuk. Masa begini mulu lah hidup di jalanan. Ngaji yang benar, hadir majelis taklim yang benar. Jangan hadir majelis taklim naik truk ke sono kemari, Itu bukan ngaji. Yang namanya rojali bukan ngaji. Kagak benar itu. Yang benar gimana? Ngaji, hadir. Kayak begini, bukan naik truk ke sono kemari. Itu perbuatan setan. Itu bukan perbuatan yang dianjurkan sama agama kita. Itu hanya perbuatan musuh-musuh agama yang buat ngancurin citra majelis taklim. Makanya kita ngaji yang benar. Ajak temen, ajak keluarga. Ayo ngaji, pada ngapain sih ngumpul pinggir jalan pakai peci, sarungnya ngaji yang benar. Duduk hadir, catat tuh ilmu. Agar kenapa? Agar kita selamat nanti di yaumil kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jangan kumpul lagi pada malam hari ini. Allah berikan taufik hidayahnya selalu kepada kita. Allah berkahi umur kita. Allah berikan rahmatnya kepada kita. Dan mudah-mudahan orang-orang yang peduli sama agama, sama majelis taklim, sama pondok pesantren, Allah panjangkan umur. Allah kabulkan hajatnya. Allah kabulkan doa-doanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.